Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sistem endokrin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dan teman saya Marcelina Barus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian endokrin. Nah, pengertian sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon sistem tersebut, menggunakan hormon-hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan tingkat energi, reproduksi dan respons terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur endokrin. Yang pertama itu ada hipofisis, yang kedua ada tiroid, yang ketiga ada paratiroid, yang keempat ada adrenal, yang kelima ada pankreas, dan yang keenam ada gonad, yang ketujuh ada timus. Nah, selanjutnya itu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata Yunani yang artinya hypo di bawah, ditambah fisis artinya pertumbuhan, atau kelenjar pituitari, beratnya sekitar 0,5 gram dan dimensi normalnya pada manusia sekitar 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini berada di rongga tulang sphenoidesel tursisa. Selama embriogenesis, hipofisis berkembang sebagian dari ektoderm oral dan sebagian lagi dari jaringan saraf. Komponen neural muncul lagi dari jaringan saraf. Nah, selanjutnya itu tiroid. Tiroid merupakan kelenjar endokrin murni terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di leher bagian depan. Tubuh manusia yang terletak di bagian leher depan terdiri atas dua bagian, yaitu ada lobus kanan dan lobus kiri. Panjang kedua lobus masing-masing 5 cm dan menyatu di garis tengah berbentuk seperti kupu-kupu. Nah, selanjutnya itu paratiroid. Paratiroid merupakan kelenjar penghasil hormon paratiroid yang memainkan peran penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini memiliki gangguan, maka akan beresiko terjadinya berbagai gangguan atau masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan pada kesehatan tulang. Nah, selanjutnya itu ada adrenal. Adrenal sendiri berasal dari istilah Latin adrenus, artinya berada di dekat ginjal. Kelenjar ini memegang peran penting di dalam tubuh dan reproduksi hormon penyebab stres, serta memproduksi dan mengatur hormon seks. Selanjutnya itu ada pankreas. Nah, pankreas adalah salah satu organ tubuh yang punya peran besar dalam pencernaan. Organ yang terletak di belakang perut ini kira-kira besarnya seukuran tangan. Selama proses pencernaan, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut. Nah, selanjutnya itu gonad. Gonad adalah organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin disebut gonad. Nah, selanjutnya itu kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Marcelina untuk melanjuti materi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari kawan saya Ridho. Fungsi sistem endokrin itu berperan dalam proses hemostasis, pertumbuhan, mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi. Sistem endokrin ini adalah sistem yang melibatkan banyak organ. Fungsi utama sistem endokrin itu memproduksi, mengontrol pelepasan hormon ke dalam tubuh untuk meregulasi suasana hati, pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, organ, dan reproduksi.
Hormon merupakan senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Meskipun hormon ini mengalir bebas di dalam aliran darah, tapi sifat kerja hormon itu spesifik. Dan jenis hormon tertentu dapat berpengaruh dalam aktivitas kerja sel-sel. Jika sel yang memiliki reseptor yang sesuai, pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh dapat terjadi dalam waktu singkat hingga beberapa tahun. Ketika tubuh kita merasa deg-degan karena adanya pengaruh hormon adrenalin yang sering disebut dengan hormon epinefrin. Hormon ini biasanya disekresikan oleh salah satu kelenjar endokrin yang bernama kelenjar adrenal yang letaknya menempel di bagian atas ginjal. Dan saat tubuh kita merasa stres, tertekan, takut, senang, ataupun berada dalam suatu situasi yang menegangkan, berbahaya, kelenjar adrenal ini akan melepas hormon adrenalin, sehingga membuat jantung kita lebih cepat berdetak dan bekerja lebih keras, sehingga membuat kita meningkatkan kewaspadaan. Yang keempat yaitu karakteristik endokrin. Karakteristik endokrin itu yang pertama merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan mengekskresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Yang kedua yaitu mengekskresikan lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga yaitu memiliki sejumlah sel sektorori yang dikelilingi banyak pembuluhan darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang ketiga yaitu masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda, adanya yang seumur hidup, contohnya seperti hormon metabolisme. Ada yang dimulai pada masa tertentu, contohnya seperti hormon kelamin. Ada juga yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pentumbuhan. Yang keempat yaitu sekresi hormon dapat distimulisasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah, serta impuls saraf. Yang kelima yaitu macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu hipofisis atau disebut dengan pituitarian yang terletak pada hipotalamus, melekat di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua tiroid atau nama lainnya itu kelenjar kondok, letaknya itu di bawah laring. Yang kedua yaitu paratiroid. Paratiroid nama lainnya seperti kelenjar anak kondok, letaknya di belakang tiroid. Yang keempat yaitu adrenal atau disebut dengan suprarenalis atau kelenjar anak ginjal, letaknya di kutub atas ginjal. Yang kelima yaitu pankreas, nama lainnya yaitu pulau-pulau Langerhans, letaknya itu di bawah lambung. Yang keenam yaitu kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Pada wanita, letaknya pada wanita yaitu di ovarium di bawah perut. Kalau pada laki-laki di testis, di buah zakar di dalam skrotum. Yang ketujuh yaitu timus atau sering disebut dengan kacangan. Letaknya yaitu di bagian posterior toraks di atas jantung. Gangguan pada sistem endokrin. Ada beberapa kondisi atau kelainan yang dapat menyebabkan masalah terjadi pada sistem endokrin. Contohnya seperti diabetes. Diabetes berkembang ketika pankreas tidak cukup membuat hormon insulin. Yang kedua yaitu gangguan tiroid. Gangguan kelenjar tiroid terjadi sehingga menyebabkan hipotiroidisme atau hipertiroidisme.
Yang ketiga yaitu hipogonadisme. Ini biasanya terjadi pada pria, di mana testis tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Yang keempat yaitu sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Terjadi ketika ketidakseimbangan hormon pada wanita. Yang kelima yaitu osteoporosis. Saat osteoporosis terjadi saat ovarium tidak menghasilkan cukup estrogen, tulang menjadi rapuh dan lemah. Inilah dari presentase kami. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas maupun kurang berkenan di hati Bu dosen, kami mohon maaf. Terima kasih.